Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita renungi sebuah syair dari Bang Haji Rhoma Irama. Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan harus pakai uang. Mau haram-haraman harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal, anehnya banyak yang suka. Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu. Melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar. Mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya. Walaupun murah, anehnya banyak yang ogah. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Kalau suka melacur, penyakit akibatnya. Kalau suka tak jujur, tak akan dipercaya. Kalau suka mencuri, penjara akibatnya. Kalau suka berjudi, tak akan bisa kaya. Ternyata jalan ke neraka teramat susah. Walaupun susah, anehnya banyak yang maksa. Kalau suka sembahyang, hidup akan jadi tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Kalau suka sedekah, harta akan berlimpah. Kalau suka peramah, teman akan bertambah. Ternyata jalan yang ke surga teramat indah. Walaupun indah, anehnya banyak yang ogah. Demikian sebuah syair yang berjudul Terserah Kita, sebagai mukaddimah untuk mengawali pembicaraan kita pada kali ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat berharga dan berbahagia ini, Al-Fakir ingin menyampaikan setiap muslim berpeluang masuk surga. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Cita-cita tertinggi seorang muslim nanti di akhirat adalah semuanya ingin masuk surga tanpa hisab, berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun orang kalau ditanya yang jawabannya ingin masuk neraka. Bahkan ahli maksiat sekalipun tidak mau masuk neraka. Walaupun nyata-nyata perbuatannya mengarah kepada neraka. Tetapi apabila seorang ahli maksiat tadi mau bertaubat dengan sungguh-sungguh, kemudian taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi ahli surga. Sehingga dengan demikian setiap muslim berpeluang dan punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk surga. Tergantung mau atau tidak mau.
Sebab kata Rasul, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Hal ini terdapat dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Para sahabat bertanya, siapakah orang yang enggan tersebut wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa mentaati aku akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku maka sungguh dialah orang yang enggan masuk surga. Jadi jelasnya, barang siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta istiqomah dalam syariat Allah, yaitu mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, berbakti kepada kedua orang tua, menjaga diri dari perkara yang Allah haramkan seperti perbuatan zina, meminum minuman keras atau khamr, dan perkara haram lainnya, maka akan masuk ke dalam surga, karena orang tersebut telah mengikuti dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang enggan dan tidak mau mentaati syariat, maka maknanya orang tersebut enggan untuk masuk surga. Orang tersebut telah mencegah dirinya untuk masuk ke dalam surga dengan amal keburukan yang dia lakukan. Inilah yang dimaksud makna hadis tadi. Orang yang enggan masuk surga artinya enggan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dia kafir, maka tidak akan masuk surga sama sekali. Dan jika dia itu muslim, maka maksudnya dia tidak akan masuk surga beserta orang-orang yang pertama memasuki surga. Jadi dia bakal masuk surga, tapi ada proses dulu yang membuat masuk surganya lambat dan tertunda. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, sesungguhnya manusia ada dua bagian. Pertama mukmin, yang kedua kafir. Orang kafir maka abadi di neraka berdasarkan ijma, kesepakatan para ulama. Sedangkan orang mukmin ada dua bagian. Pertama, orang yang taat. Dua, orang yang maksiat. Mukmin yang taat maka masuk surga berdasarkan ijma. Sedangkan mukmin yang maksiat ada dua bagian juga. Pertama, orang yang taubat. Yang kedua, orang yang belum bertaubat. Orang mukmin yang maksiat dan sudah bertaubat maka masuk surga berdasarkan ijma juga. Sedangkan mukmin yang maksiat dan belum bertaubat adalah di dalam masyiah atau kehendak Allah. Maksudnya bisa saja diampuni dan masuk surga atau disiksa di dalam neraka. Dan jika disiksa di dalam neraka, maka tidak abadi di dalamnya. Kenapa? Karena masih ada iman di dalam hatinya. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
penghuni surga akan masuk surga dan penghuni neraka akan masuk neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, keluarkan dari neraka orang-orang yang dalam hatinya ada iman seberat biji sawi. Maka dikeluarkan mereka dari neraka yang warna badannya benar-benar hitam, lalu dimasukkan ke dalam sungai hidup atau sungai kehidupan. Lalu tumbuhlah mereka seperti biji yang tumbuh setelah air bah. Kata Rasul, adakah engkau tidak melihatnya? Sesungguhnya ia keluar berwarna kuning yang melilit. Nah, dijelaskan dalam hadis tersebut bahwa kelak di akhirat ada orang yang beriman, sebelum masuk surga mereka akan masuk ke neraka terlebih dahulu, mampir dulu ke neraka. Adapun kurun waktu lamanya sesuai dengan beratnya dosa yang ia lakukan di masa hidupnya. Setelah siksaannya selesai, baru kemudian mereka masuk surga. Jadi itu semua tidak akan terlepas dari usaha dan ikhtiar kita yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, yaitu selalu berusaha mentaati segala perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala larangannya. Maka benarlah sebagaimana syair Bang Haji tadi, kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Mau ke surga atau mau ke neraka, pilihan ada di tangan kita. Sebagaimana telah kita yakini bahwa surga dan neraka itu telah ada sejak dahulu dan telah disediakan bagi kita semua. Bagi yang semasa hidupnya banyak berbuat kebaikan, surgalah bagiannya. Sedangkan bagi orang-orang yang banyak berbuat kejahatan atau keburukan, maka nerakalah bagiannya. Surga dan neraka adalah tempat yang abadi setelah kehidupan di dunia ini. Surga dan neraka disebutkan di dalam Al-Quran dengan berbagai macam tingkatan sesuai dengan perbuatan manusia semasa hidupnya. Mengimani surga dan neraka merupakan bagian dari iman kepada hari akhir. Keduanya benar-benar telah diciptakan dan disiapkan. Harus diyakini bahwa surga dan neraka kekal dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan kekekalan keduanya. Surga dan neraka tidak akan musnah, begitu pula para penghuninya. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, di saat Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadinya hari kiamat, Dia pun memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala 2 kali. Tiupan pertama sebagai pertanda untuk membinasakan seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit. Sedangkan tiupan yang kedua untuk membangkitkan mereka kembali. Semua manusia saat itu berada di dalam ketidakpastian dan kebingungan. Masing-masing menunggu apakah ia termasuk orang-orang yang beruntung dimasukkan ke taman-taman surga, atau termasuk orang-orang yang merugi terjerembab ke dalam jurang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, mari kita persiapkan bekal yang terbaik agar termasuk golongan orang-orang yang beruntung dimasukkan ke dalam surga yang kenikmatannya tiada tara dan belum pernah ada di dunia ini. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, beliau menjelaskan gambaran surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala,
a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sediakan bagi hambaku yang soleh berbagai kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam benak hati manusia. Walaupun di surga ada sungai, ada buah-buahan, ada gedung-gedung istana dan lain semacamnya, seluruhnya tidak akan pernah sama dengan apapun yang ada di dunia ini. Namanya boleh sama, tapi hakikatnya jauh berbeda. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, lalu bekal terbaik apa yang harus kita bawa agar bisa masuk surga? Secara umum, banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa syarat masuk surga itu ada dua macam, yaitu pertama iman dan kedua amal soleh. Di antaranya Quran surat Al-Baqarah ayat 25, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Iman dan amal soleh selalu disebutkan bergandengan dalam Al-Quran, dan keduanya memang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, karena iman tanpa amal soleh akan menjadi lemah adanya. Dengan kata lain, orang yang melakukan amal soleh, baik dia rajin sholat, rajin baca Quran, gemar bersedekah, semangat berpuasa, itu karena adanya iman yang kuat dalam hatinya. Sebab arti iman adalah tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Sehingga dengan demikian keadaan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, dan itu tergantung amalan kita. Kalau rajin melaksanakan ketaatan, maka iman akan bertambah. Sebaliknya, kalau rajin bermaksiat, maka iman akan berkurang. Oleh karenanya, pandai-pandailah menjaga iman ini dengan selalu meningkatkan amal soleh. Karena dengan iman dan amal soleh yang banyak kita lakukan, ini sangat menentukan masuknya seseorang ke dalam surga sesuai dengan kualitas amal solehnya. Kita tahu bahwa surga itu ada 8 tingkat. Seandainya kita masuk surga cuma dapat emperannya saja, Masya Allah, sungguh sudah sangat bersyukur kita. Tapi seemper-emperannya surga masih jauh lebih bagus daripada istana yang megah di dunia ini. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, adapun 8 nama-nama surga dan calon penghuninya sesuai Al-Quran dan hadis adalah sebagai berikut. Pertama, namanya surga Firdaus. Surga Firdaus merupakan surga yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari emas. Surga ini juga disebut sebagai surga dengan tingkatan tertinggi. Keberadaannya telah dijelaskan dalam berbagai dalil Al-Quran. Salah satunya Quran surah Al-Kahfi ayat 107 yang berbunyi, Innal ladzina amanu wa amilus solihati
kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, lagi-lagi iman dan amal soleh, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Jadi calon penghuni surga ini adalah pertama orang beriman. Ini syarat mutlak, tidak bisa ditawar. Tidak punya iman, minggir. Yang kedua, khusyuk dalam solatnya. Ini agak berat. Kalau tidak sering kita latih, solat kita tidak mudah untuk mendapatkan kekhusyuan. Yang ketiga, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Yang keempat, menunaikan zakat bagi yang mampu. Yang kelima, menjaga diri dari perbuatan zina. Yang keenam, orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Di zaman sekarang ini sudah susah mencari orang yang amanah, yang banyak itu pengkhianat. Kemudian yang ketujuh, orang yang memelihara solatnya dalam kondisi apapun. Demikian amalan yang dapat kita lakukan untuk menjadi penghuni surga Firdaus. Hal ini dapat kita temukan keterangannya dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Silahkan saudara pesan tiketnya dari sekarang untuk dapat masuk surga Firdaus. Jangan khawatir, tidak ada satupun tiket masuk surga Firdaus ini yang menggunakan uang, tapi hanya dengan modal iman dan amal soleh. Siapapun insya Allah mampu untuk melaksanakannya, sekalipun dia orang miskin. Masya Allah, siapapun berpeluang masuk surga Firdaus ini. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Yang kedua, surga Aden. Surga Aden ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari intan putih. Surga ini dihuni oleh orang-orang yang beriman karena kesempurnaan iman dan Islamnya. Sekaligus diperuntukkan bagi orang-orang yang sabar dalam hidupnya. Firman Allah Subhanahu wa taala mengenai surga Aden ini dapat disimak dalam surah As-Saff ayat 12. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Selanjutnya yang ketiga, surga Naim. Surga Naim atau surga kenikmatan yang diciptakan dari perak putih. Calon penghuni surga ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Surah Luqman ayat 8. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun naim. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Yang keempat, nama surga Ma'wa. Surga Ma'wa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zamrud hijau. Seorang ahli tafsir atau mengatakan surga Ma'wa sebagai tempat tinggal Jibril dan para malaikat lainnya. Keberadaan surga Ma'wa disebut dalam surah An-Nazi'ah ayat 40 sampai 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri dari hawa nafsu buruknya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jadi calon penghuni surga Ma'wa ini
para hambanya yang bertakwa, beramal soleh, menahan hawa nafsu dan meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kelima, surga Darussalam. Surga Darussalam adalah surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yakut merah. Adapun penghuninya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungkan tanda-tanda kebesarannya, dan orang yang selalu mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang menjelaskan surga Darussalam ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 127. Lahum darussalami 'inda rabbihim wa huwa walihum bima kanu ya'malun. Bagi mereka disediakan tempat yang damai, yaitu surga di sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Yang keenam, Darul Muqamah. Surga ini diciptakan dari permata putih. Ciri penghuninya adalah orang yang senantiasa berpegang teguh kepada iman dan Islam serta memperbanyak amal soleh. Bukti keberadaan surga ini dijelaskan dalam surah Fatir ayat 35. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga, dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Surga Darul Muqamah ini juga menjadi tempat orang-orang yang pandai bersyukur. Yang ketujuh, surga Maqamul Amin. Surga ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari emas. Adapun kandidat penghuninya, yakni orang-orang yang keimanannya sudah mencapai muttaqin, yakni orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 51 sampai 57. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu dalam taman-taman dan mata air-mata air. Adapun yang terakhir, nama surga Khuldi. Surga Khuldi merupakan surga yang diciptakan dari marjan merah dan kuning. Ciri penghuninya adalah orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Furqan ayat 15. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wa'idal muttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira. Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, semoga dengan mengetahui informasi nama-nama surga dan calon penghuninya, kita semua semakin termotivasi dan semangat untuk menyiapkan bekal yang terbaik, sehingga kita bisa menjadi penghuni surga di antara yang 8 tingkatan surga tersebut. Syukur-syukur kalau kita mampu mengamalkan amalan ahli surga Firdaus, dan semoga kita tergolong orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita akhiri dengan doa memohon kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keridhaanmu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan neraka. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila yang Al-Fakir sampaikan terdapat kekhilafan dan kesalahan, semata-mata datangnya
dari pribadi al-fakir yang hina ini, maka campakkanlah. Dan apabila yang al-fakir sampaikan itu benar, semata-mata mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita amalkan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.